Selamat malam saudaraku semua dimanapun berada, teman-teman YouTuber. Untuk malam ini kita ketemu lagi yang kesekian kali, entah yang keberapa kali. Khusus malam ini saya Buglol akan berbicara masalah tentang yaitu jomo atau bahasa Benua itu suak. Nah, jadi seperti apakah jomo atau suak itu? Seperti ini, teman-teman bisa lihat semua. Jomo atau suak itu berasal dari kulit kayu jomo atau kulit kayu suak, bahasa Dayak Benuanya. Cuman saya kurang tahu bahasa Dayak lain apa atau bahasa Indonesianya apa. Dia mirip dengan pohon tarap, tapi jomo bukanlah pohon tarap, berbeda. Walau pohon tarap juga ada yang bilang kulit pohon tarap bisa juga diambil. Nah, tapi kalau untuk kami Dayak Benua, kami tidak memakai kulit dari pohon tarap, tapi memang kulit jomonya langsung. Jadi proses pengambilan kulit jomo ini itu biasanya kita jalan di pinggiran hutan rendah, bukan hutan yang tinggi, dan biasanya bekas hutan daerah perladangan, mungkin sekitar 5-6 tahun bekas ladang, kan banyak pohon-pohon yang tumbuh gitu. Pokoknya hutan kawasan dataran rendah lah pohonnya. Nah, di situ akan biasanya kalau kita ketemu satu pohon jomo, itu pastinya dia akan ada yang lain, karena jenis pohon ini dia jarang sekali tumbuh satu pohon. Biasanya pasti ngumpul di satu wadah tertentu, minimal sampai 3 atau 4 bahkan lebih pohonnya ini. Nah, jadi pohon jomo ini kemudian kita tebang itu cari yang standar itu sebesar betis. Itu kalau pergelangan kan mungkin agak terlalu kecil, karena kalau sudah dipukul-pukul nanti kan dia kalau kecil itu kecil juga kulit jomonya untuk baju, terlalu kecil. Jadi kalau sebesar betis itu sudah standar. Nanti batang jomo itu kita potong sesuai ukuran yang kita mau, seberapa ukurannya kita potong. Entah itu sumpamanya panjangnya itu berapa, tergantung kita. Habis kita potong-potong itu berapa pohon secukupnya, kita bawa pulang. Habis bawa pulang itu kita bikin api, lalu dibakar sedikit di api supaya dia bisa terkelupas, tapi jangan sampai terbakar beneran. Nah, itu setelah dibakar itu baru dipukul-pukul di batangnya itu. Nah, kemudian dilepas kulitnya. Nah, setelah dilepas itu kita memang sudah siap suatu wadah. Bunyi Benua itu remagat, tempatnya itu apa namanya itu, modelnya landasan. Di situ landasan yang paling bagus itu posisi agak tebal, jangan mudah goyang tuh. Jadi landasannya itu biasanya agak
apa sedikit itu kita buat, seumpamanya kayak bentuk yang nonjol-nonjol timbul itu sedikit persegi 4. Kita ada pemukul kayu ulin itu yang besar, pemukul kayu. Jadi kulit jomok tadi itu dipukul-pukul di atasnya itu, kalau ndak ditumbuk-tumbuk. Jadi numbuk kulit jomok ini juga tidak sembarangan. Kalau orang yang tidak bisa, maka dia terlalu tipis dan bocor. Tentu mengerjakan ini adalah memang orang yang sudah terbiasa dan mahir. Kira-kira lebar secukupnya, sepantasnya, tidak terlalu tipis, tidak terlalu tebal, panjangnya juga seperti itu. Setelah selesai, kemudian direndamlah di air, biasanya air sungai yang mengalir. Rendam itu mungkin memakan waktu yang cukup lama, sehari atau lebih, kira-kira seperti itu. Setelah itu diangkat kulit jomok tadi, baru dijemur. Habis dijemur itu kulit jomok sudah siap multifungsi. Kalau sekarang ini kulit-kulit jomok ini banyak dibuat untuk kerajinan bermacam-macam, dibuat topi, dibuat kerajinan tas, serta lain-lainnya. Kulit jomok ini zaman dulu dimanfaatkan oleh orang kita Dayak Benua, juga saudara kita Dayak lainnya. Ini sebelum ada baju seperti sekarang ini, sebelum ada celana, orang zaman kuno dulu, zaman bahari, dia akan memakai baju kulit ini, pakai cancut kulit ini. Bahasa Benua itu bilang cancut itu belet. Nah, pakai belet yang ini dibuat. Nah, ini dipotong secukupnya, kira-kira pas untuk baju, kira-kira pas untuk belet. Inilah pakaian orang tua zaman dulu di zamannya. Nah, karena zaman dulu memang nggak ada pakaian yang masuk. Pakaian-pakaian yang masuk itu juga setelah itu susah sekali pakaian-pakaian yang ada itu. Dan kalaupun ada setelah adanya Belanda atau Jepang, waktu itu kan pakaian apa ya, orang bilang itu pakaian yang warna hitam itu asket rasanya kalau tidak salah, itu harganya mahal sekali, ataupun selimut cukup mahal. Yang bisa membeli itu jarang sekali orang biasa, dan yang membeli itu pastinya orang yang punya kemampuan atau orang yang memang keturunan, maka secara pasti dia akan mempunyai baju itu serta bisa membeli bahan kain lainnya. Sedangkan yang lain dia akan tetap memakai ini, nah, belum mampu membelinya di kala itu serta mendapatkannya susah. Seperti itu. Jadi itulah tadi gambaran-gambaran proses, teknik atau cara pembuatan dari kulit jomo, atau bahasa Benua bilang suwak, atau bahasa lain juga bilang pentut, ada yang bilang pentun. Nah, dia ada berbagai nama tapi sama saja. Jadi kulit jomo ini untuk sekarang agak-agak sulit mendapatkannya. Walau ada ketemu pohonnya, seandainya mudah, tapi pengrajinnya ini tidak semua orang yang membuat. Ya, jadi hal semacam ini
termasuk cukup langka. Karena tidak semua daerah membuatnya pada saat ini. Kalau zaman dulu tuh kan sesuai kehidupannya, semua orang bisa melakukan dan membuatnya untuk kebutuhan serta kepentingan keluarga mereka masing-masing. Jadi inilah pakaian resmi orang tua zaman dulu, yang sekarang ini kita bilang apabila memakai ini itu disebut dengan pakaian adat ya, atau baju adat mereka bilang. Karena untuk memakai ini kan sekarang ini pastinya nggak ada. Nah, ketika orang memakai ini pada saat ini, maka disebutlah dia memakai baju adat atau belet adat seperti itu. Jadi tidak hanya orang benua yang memakai ini. Nah, saudara-saudara kita Dayak lain juga saya rasa hampir menyeluruh memakai jomo ini, tapi dalam bahasa atau sebutan sesuai dengan daerah serta kampungnya masing-masing. Nah, kalau saya Boglol mungkin nggak tahu apa namanya di dalam bahasa para saudaraku, kawan-kawanku semua di kampungnya menyebutkan kulit jomo ini apa. Jadi kalau kulit jomo sampai selebar ini ini sampai memanjang, bukan berarti dia itu pohonnya besarnya kayak drum sumpamanya, atau sebesar ember. Enggak, dia sebesar betis atau sebesar kira-kira sebesar kurang lebih sebesar paha lah. Itu sudah cukup besar. Nah, nanti kalau dia sudah dipukul-pukul dalam keadaan basah, itu dia akan dari kecil tadi dia akan melebar terus. Jadi mukul itu kulit ini sambil jalan geser terus. Itu lama melakukan prosesnya itu. Saya rasa kalau 1 jam atau 2 jam belum tentu selesai untuk satu kulit jomo ini. Jadi untuk harga kulit jomo ini tetap saja sampai sekarang ini harganya tidak mungkin tinggi, tetap murah, harganya standar. Jadi banyak pengrajin atau para pembuat kulit jomo ini nggak bisa bertahan untuk membuat ini karena pekerjaan dari proses mencari, pekerjaan untuk membuatnya sampai merendamnya. Nah, itu diperhitungkan dari sisi ekonomi itu rugi. Makanya itu banyak kawan-kawan dan saudaraku yang pengrajin kulit jomo ini meninggalkannya. Mudah-mudahan untuk ke depan kulit jomo ini bisa bangkit dan bernilai kembali, sehingga para pengrajin ataupun saudaraku yang ada pembuat kulit jomo akan membuatnya lagi. Memang kalau belum terbiasa memakai baju dari kulit jomo ataupun cancut dari kulit jomo ini, dia gatal. Gatal sekali pertama make itu, karena kita belum terbiasa. Tapi kalau kita sudah terbiasa sering memakai, dia nggak ada gatal lagi, ada rasa lembut seperti itu. Hanya saja kulit jomo ini tidak boleh ketika kita pakai pas hari hujan seumpamanya. Kita jalan di hujan-hujan dengan cancut, dia akan melar. Itu kurang bagus, dia akan orang bilang itu pokoknya melar lah. Itu
Jadi kalau dalam posisi hujan itu jangan kita bawa di hujan seumpamanya, harus dibawa tempat yang agak kering atau teduh. Ya seperti orang tua zaman dulu juga, kalau di keadaan basah-basah itu kulit jomo itu dilepasnya ya. Barangkali cancut itu biar kena basah segala macam, jarang sekali dilepas, terkecuali dia mandi di sungai itu. Jadi cancutnya itu kadang-kadang bunyi benua tuh sampai merokang, kotor itu, tidak terbersih. Nah, dia pakai setiap harinya. Nah, jadi itulah sekilas tentang gambaran yang dinamakan kulit jomo ini atau suwak bahasa Dayaknya, proses pengerjaan serta fungsinya di zaman dulu apa, dan pada saat ini juga sangat dibutuhkan untuk dunia kerajinan, buat tas segala macam halnya yang lain. Seperti itu teman-teman semua. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk malam ini tentang masalah jomo atau suwak ini. Moga saja ini bermanfaat, menjadi ilmu juga bagi saudaraku yang lainnya yang kepingin tahu namanya jomo atau suwak dari kulit kayu itu seperti apa bentuknya. Saya sudah menunjukkan tadi. Nah ini bukan ini. Inilah tradisi adat pakaian kita Dayak Bahari. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah apa yang saya sampaikan itu. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat, menjadi ilmu bagi kita semua, bagi teman-teman semua. Dan tak lupa saya ucapkan tabe serta salam budaya buat kita semua dimanapun berada. Amin.